Halo Sobat Pelaku Usaha, selamat datang di video panduan lengkap pengisian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM melalui sistem OSS RBA. Pelaporan LKPM diperuntukkan bagi pelaku usaha berskala menengah dan besar. Sebelum melakukan pelaporan, pastikan seluruh dokumen telah disiapkan dengan baik, seperti nomor induk berusaha, izin usaha, data investasi, tenaga kerja, serta data produksi dan penjualan. Dengan begitu, proses pelaporan dapat berjalan lancar dan data yang disampaikan lebih akurat. Selanjutnya, kita akan masuk ke panduan pengisian laporan LKPM tahap produksi. Yuk ikuti langkah-langkahnya. Pada halaman dashboard utama, pilih menu Pelaporan. Lalu klik Laporan LKPM dan pilih Pelaporan untuk mulai proses pelaporan. Di sini akan muncul daftar laporan kegiatan usaha periode sebelumnya. Klik Buat Laporan untuk membuat laporan LKPM baru. Lalu, pilih kegiatan usaha tahap produksi yang akan dilaporkan dengan mencentang kotak di samping nama kegiatan. Kemudian, klik Selanjutnya. Akan muncul pop-up pemberitahuan. Sistem akan menampilkan pemberitahuan seperti ini. Setelah membaca pesan ini, klik tombol OK. Sistem akan menampilkan data kegiatan usaha yang akan dilaporkan secara terperinci, meliputi data kegiatan berusaha, rencana investasi, total realisasi sampai periode sebelumnya, tingkat risiko, status SS izin, dan persyaratan dasar dan UMKU. Untuk melihat rencana penanaman modal secara menyeluruh, klik pada nilai total rencana. Klik tautan total realisasi untuk menampilkan detail realisasi penanaman modal. Untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan UMKU, klik lihat detail pada kolom persyaratan dasar dan UMKU. Selanjutnya, lengkapi data tambahan realisasi penanaman modal, yaitu nilai investasi tambahan yang direalisasikan selama periode pelaporan. Sistem akan menampilkan data realisasi penanaman modal dan total akumulasi realisasi secara otomatis. Untuk mendapatkan penjelasan atau informasi tambahan mengenai cara pengisian data realisasi penanaman modal, arahkan kursor Anda pada ikon informasi atau simbol I yang tersedia di setiap kolom. Pastikan semua data yang diisi sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, isi data realisasi tenaga kerja periode pelaporan. Mencakup total tenaga kerja periode sebelumnya, tambahan tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja lokal setempat. Semua data yang Anda isi akan otomatis dihitung di kolom total tenaga kerja sampai periode pelaporan. Selanjutnya, lengkapi bagian data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha jika ada. Setelah mengisi, klik Simpan permasalahan untuk menyimpan data. Anda dapat menambahkan lebih dari satu permasalahan. Untuk menghapus, centang kotak pada baris permasalahan yang dipilih, lalu klik Hapus. Selanjutnya, lengkapi data produksi atau jasa pemasaran untuk periode triwulan 4. Data yang perlu Anda isi mencakup realisasi produksi, persentase ekspor, dan nilai ekspor dalam mata uang US dollar per tahun. Sistem akan menampilkan jenis barang atau jasa secara otomatis berdasarkan data kegiatan usaha Anda. Selanjutnya, lengkapi data kewajiban perusahaan untuk pelaporan triwulan keempat yang terdiri dari 1. Kewajiban divestasi. Lengkapi data mengenai kewajiban divestasi dengan menjawab, apakah divestasi dipersyaratkan dan apakah telah dilaksanakan? Unggah dokumen pendukung berupa akta perubahan kepemilikan saham terakhir atau pernyataan kesepakatan pemegang saham. 2. BPJS Ketenagakerjaan. Isikan konfirmasi kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan cantumkan nomor pendaftaran perusahaan dengan benar. 3.
Kemitraan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Klik Simpan data kemitraan dengan UKM untuk menambahkan data kemitraan. Anda dapat menyimpan lebih dari satu data kemitraan sesuai kondisi yang berlaku. Untuk menghapus data, centang kotak pada data kemitraan yang ingin dihapus, lalu klik Hapus. 4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia. Klik Simpan data pelatihan tenaga kerja untuk menambahkan informasi pelatihan yang telah dilaksanakan. Anda juga dapat menyimpan lebih dari satu data pelatihan. Untuk menghapus data, lakukan dengan mencentang kotak data yang dipilih, kemudian klik Hapus. 5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Lengkapi data terkait program CSR yang telah dilakukan, termasuk bentuk kegiatan, alokasi biaya, serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut. 6. Kewajiban pengelolaan lingkungan. Isikan data mengenai kegiatan atau program yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Kewajiban lainnya. Bagian ini diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain yang dipersyaratkan berdasarkan lokasi proyek atau bidang usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, lengkapi data petugas penanggung jawab LKPM. Selanjutnya, baca dan pahami pernyataan dengan teliti, lalu centang kotak disclaimer sebagai tanda persetujuan. Untuk melihat format laporan, klik pratinjau. Jika seluruh data sudah benar, klik Kirim Laporan untuk mengirim LKPM Anda. Setelah melengkapi dan mengirimkan data pelaporan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa laporan telah berhasil dikirim. Klik kembali ke halaman utama untuk melihat daftar LKPM, atau klik Buat laporan baru jika ingin melapor untuk kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya, status laporan akan berubah menjadi terkirim. Kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah akan memverifikasi laporan Anda sesuai dengan ketentuan NSPK. Lakukan pengecekan secara berkala untuk memantau status LKPM, yang dapat berupa terkirim, perlu perbaikan, sudah diperbaiki, atau disetujui. Jika laporan LKPM belum lengkap atau belum sesuai, statusnya akan menjadi perlu perbaikan. Verifikator akan memberikan catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memberikan tanggapan, centang kotak catatan yang ingin Anda balas. Tulis penjelasan pada kolom tanggapan, lalu klik Kirim Tanggapan. Setelah semua diperbaiki, klik Kirim Laporan untuk mengirim kembali laporan LKPM. Jika disetujui, status berubah menjadi disetujui. Klik Cetakan LKPM untuk mencetak atau menyimpan laporan Anda. Anda dapat melihat dan mencetak tanda terima LKPM yang menandakan laporan telah resmi disampaikan. Sekian panduan pelaporan LKPM.